Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat siang hari ini kita diberi rahmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat Jumat di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, semoga di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang singkat ini, izinkan khatib menghimbau kepada kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Keimanan dan ketakwaan inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Banyak orang mengejar dunia dengan tujuan adalah untuk mencari kenyamanan hidup, kebahagiaan, dan keberkahan hidup. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, dunia yang dikejar-kejar justru malah menghasilkan ketidaknyamanan. Bahkan kita lihat banyak orang yang dikejar-kejar dunia pada akhirnya terjerumus kepada jalan yang salah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan kalimat tauhid, dalam mengemban misi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan bekal iman dan takwalah bisa membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya ini adalah menjadi motivasi kita dalam melaksanakan seluruh amaliyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana pada Jumat kali ini tema khutbah kita adalah 3 amalan yang menyebabkan seseorang dikejar-kejar oleh rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita melihat saat ini banyak orang yang tergila-gila dengan mencari begitu banyak tentang isi dunia ini. Bahkan hadirin jamaah rahimakumullah, kita melihat banyak orang yang tidak pandang apakah itu siang, apakah itu malam. Mereka begitu sibuk untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai hadirin jamaah rahimakumullah banyak yang mengorbankan akidah. Bahkan rumah tangga banyak yang berantakan hanya permasalahan ekonomi. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita lihat begitu banyak di berita saat ini hadirin jamaah rahimakumullah, ada orang yang sampai mengorbankan diri, bunuh diri
hanya ingin mendapatkan rizki dengan cara yang gampang. Dia main judi online, main slot, sehingga dengan harapan, dengan pengorbanan yang sedikit, dia mendapatkan hasil yang begitu banyak. Padahal sesungguhnya hadirin jamaah rahimakumullah, semakin dia mengejar-kejar rezeki dunia itu yang dengan cara tidak halal itu, yang didapatkan bukan kebahagiaan, bahkan dia semakin hancur. Bahkan kita lihat banyak orang yang bunuh diri, banyak rumah tangga berantakan hanya permasalahan dunia karena ingin mencari rizki Allah SWT dengan cara yang tidak halal. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, tema khutbah yang singkat ini ingin memberi gambaran bahwa ada seseorang di tengah-tengah sulitnya mencari rizki, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mencari orang tersebut, ingin diberikan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sedang sibuk mencari rizkinya Allah, bahkan bahasa sekarang itu jangankan yang halal, yang haram aja juga susah. Ini adalah pendapat orang-orang yang sesat. Padahal Allah begitu mudah memberi rezeki kepada kita, hadirin jamaah rahimakumullah. Bumi yang sangat luas ini, masa iya kita tidak akan mendapatkan rezekinya Allah? Masa iya kita kelaparan? Masa iya kita menjadi miskin? Apa kita tidak percaya kepada Allah padahal kita adalah orang yang beriman? Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, jangankan manusia, burung saja. Kita lihat bagaimana burung pagi hari dia terbang dari sangkarnya dengan keadaan perut yang kosong. Tetapi pada sore hari burung terbang kembali masuk ke dalam sangkarnya dengan perut yang kenyang. Padahal burung itu nggak punya perusahaan, burung nggak punya proyek, burung nggak punya ladang, bahkan burung nggak punya akal pikiran seperti manusia. Tetapi dia pasrah, ya intinya dia keluar dari rumah, dia mencari rezekinya Allah. Allah telah menyiapkan rezekinya, dan burung pun pulang ke dalam sangkarnya dalam keadaan perut yang kenyang. Itu burung, hadirin jamaah rahimakumullah. Bagaimana dengan manusia? Yang kita punya akal pikiran, kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya keyakinan bahwa hidup dan mati kita ini hanya Allah yang menentukan. Kalau begitu hadirin jamaah rahimakumullah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka itu menjadi suatu kebenaran dan itu menjadi suatu kepastian, hadirin jamaah rahimakumullah. Maka dalam pembahasan yang singkat ini, 3 amalan yang kita laksanakan sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Fatir ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, kemudian menegakkan salat dan menginfakkan sebagai rizki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, kalau ada orang yang berdagang nggak pernah rugi, berarti ini Allah telah memberi rizki kepadanya tanpa putus-putus. Berdagang nggak pernah rugi. Maka 3 syarat yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan rizkinya kepada orang tersebut. Amalan yang dilaksanakan yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tanamkan pada diri kita bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban kepada kita untuk membaca, mentelaah, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan sebagai karangan-karangan dongeng belaka, bukan hanya sekadar bacaan biasa, tapi Al-Quran itu, hadirin jamaah rahimakumullah, jangankan mengamalkannya, membacanya saja kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita rutinkan untuk membaca Al-Quran. Karena kebiasaan kita selama ini membaca Al-Quran itu hanya di bulan Ramadan. Padahal hadirin jamaah rahimakumullah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan kepada manusia itu adalah sebagai petunjuk dan sebagai pembeda, dan menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk itu dan pembeda itu. Di dalam ayat yang lain dikatakan Al-Quran itu sebagai obat, asyifa. Bayangkan hadirin jamaah rahimakumullah, ada umat Islam yang mayoritas, tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, begitu banyak kita yang mengingkari tentang ayat-ayat Al-Quran itu. Jangankan untuk mengamalkannya, mendawamkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, justru di negeri yang mayoritas ini kita lihat banyak orang yang mengingkari ayat Al-Quran itu. Kalau mau kita introspeksi diri kita, hadirin jamaah rahimakumullah, berapa ayat yang kita baca dalam satu hari? Apakah kita sudah merutinkan membaca Al-Quran setiap hari, hadirin jamaah rahimakumullah? Atau jangan-jangan Al-Quran hanya kita pajang sebagai pajangan di rumah kita? Kalau kita lihat hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang setiap hari dia membaca Al-Quran, dia rutinkan. Kalau nggak sanggup 1 juz 1 hari, kita kurangi minimal setengah juz. Nggak sanggup setengah juz karena sibuk bekerja, kita kurangi lagi 1 halaman. Kita untuk dawamkan dalam diri kita untuk membaca Al-Quran. Bandingkan dengan kita membaca WhatsApp, Instagram, atau Facebook. Berapa menit yang kita lakukan untuk membaca WhatsApp, membaca Facebook, membuka HP kita. Bahkan kalau kita pergi ke kantor, HP kita ketinggalan, kita akan pusing. HP ketinggalan, merasa ada yang kehilangan dari jamaah rahimakumullah. Tapi ketika kita tidak membaca Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, kita biasa-biasa saja, kita nggak merasa kehilangan, hadirin jamaah rahimakumullah. Bagaimana Allah akan menurunkan rezekinya kepada kita? Kalau kitab sucinya saja, Al-Quran saja nggak pernah kita baca. Jadi mulai hari ini, hadirin jamaah rahimakumullah, harus kita rutinkan itu baca Al-Quran. Minimal 5 ayat. Sebelum berangkat kantor kita baca dulu 5 ayat. Pulang dari kantor kita baca dulu 5 ayat. Tapi rutin, hadirin jamaah rahimakumullah, agar rezeki kita lancar. Dan itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di hari kiamat nanti, di yaumil barzah, ketika manusia diperiksa oleh malaikat, ketika manusia ditanya, Al-Quran akan datang sebagai syafaat, hadirin jamaah rahimakumullah. Bukan hanya sebagai penolong di dunia, tapi di akhirat kelak, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, dia akan datang sebagai penolong, sebagai syafaat bagi kita, hadirin jamaah rahimakumullah. Maka beruntunglah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah orang yang menegakkan sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini penting hadirin. Kita harus istiqomah dalam hal menegakkan sholat ini. Sholat ini adalah amalan yang paling utama, hadirin jamaah rahimakumullah. Bahkan dikatakan di yaumil qiyamah nanti,
yang amal ibadah kita yang paling duluan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Ketika salat kita dihisap itu bagus, maka baguslah amalan-amalan yang lain. Tapi ketika salat kita bermasalah, maka amalan-amalan yang lain pun akan bermasalah. Maka salat ini adalah kunci utama, hadirin jamaah rahimakumullah. Bahkan salat ini adalah pembeda orang muslim dan orang kafir. Kalau untuk mengetahui bahwa seseorang itu muslim atau kafir, maka kita lihat salatnya, hadirin jamaah rahimakumullah. Termasuk ketika kita rajin salat, hadirin jamaah rahimakumullah, maka Allah pun akan mengucurkan rizkinya kepada kita. Dan itu harus kita yakini, hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, maka kita harus yakini setiap salat yang kita laksanakan itu maka akan memudahkan pintu rizkinya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang rajin berinfak. Islam ini adalah agama yang luar biasa. Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Maka Islam pun diajarkan untuk berinfak, bersedekah. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berinfak itu akan Allah lipat gandakan. Bahkan 10 sampai 700 kali lipat. Apa-apa yang kita infakkan itu, apakah secara sembunyi-sembunyi, apakah secara terang benderang kita berinfak, maka Allah akan lipat gandakan, hadirin jamaah rahimakumullah. Dan kenyataannya nggak ada orang yang miskin. Ketika dia berinfak, bersedekah, kemudian dia jatuh miskin, nggak ada, hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi sebaliknya, orang yang mau berinfak dengan keikhlasan hanya ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yakini bahwa semakin dia banyak berinfak, maka rezekinya pun akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Akhirnya kesimpulan kita pada khutbah yang singkat ini, jika rezeki kita ingin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah rindu terhadap orang yang melaksanakan 3 amalan tadi. Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua adalah mereka yang senantiasa menegakkan sholat, dijaga betul ke sholat, bahkan bila perlu ditambahin dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah rajin berinfak. Maka insya Allah kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh Allah SWT untuk senantiasa dicukupkan rizkinya, hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi pertanyaannya, kadang-kadang ada juga orang yang berkata, saya sudah rajin sholat, bahkan saya baca Al-Quran, tetapi hidup saya kok masih melarat saja. Ini banyak pertanyaan seperti ini, hadirin jamaah rahimakumullah. Ketahuilah, hadirin jamaah rahimakumullah, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketika Allah yang berucap, maka itu adalah menjadi satu kepastian, hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin saja kelihatannya orang ini biasa-biasa saja, hadirin jamaah rahimakumullah, tetapi pada hakikatnya Allah telah menghindarkan orang ini dari bentuk musibah-musibah yang lain, sehingga ini juga merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada orang yang begitu banyak, begitu besar penghasilannya, hadirin jamaah rahimakumullah, tetapi kita lihat ada kadang anaknya bermasalah, istrinya bermasalah, kadang-kadang dia sendiri masuk rumah sakit dan sebagainya, sehingga kekayaan yang dia punya itu tidak bisa dinikmati dan habis untuk mengurus hal-hal yang lain, hadirin jamaah rahimakumullah. Maka ini juga bentuk sebuah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan kepada kita, ini juga adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, hadirin jamaah rahimakumullah, kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan istiqomah dalam menjalankan amalan-amalan yang tadi, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dan Allah berjanji akan mencukupkan rizki-rizki kita, hadirin jamaah rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'ah wa arinal batila batilan wajtinabah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ya'idzukum wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.